Di sini saya menemukan sebuah kutipan yang berisi tentang sebuah sudut pandang ya, seperti halnya saat ini saya ingin kembali lagi membuat sebuah sudut pandang juga dari sebuah penilaian terhadap sifat seseorang ya. Sifat seseorang yakni kutipan itu mengenai 6 sifat orang bodoh. Nah, tapi sebelum kita bicara mengenai 6 sifat orang bodoh ini, perlu saya sampaikan teman-teman, eh, kalau tidak salah ya mohon koreksinya ya untuk teman-teman yang lebih tahu dari saya, khususnya para ustadz, para asatidz ya yang memahami tentang ilmu sejarah Islam. Abu Jahal itu sebagaimana yang kita tahu, dia ini bukan orang bodoh, dia ini orang yang sangat pintar. Bahkan di kalangan orang Quraisy, Abu Jahal ini yang memiliki nama asli Amr bin Hisham ini itu bahkan dijuluki sebagai Abu Al-Hakam atau Abul Hakam, bapaknya penegak hukum. Artinya apa? Bapaknya para hakim. Kalau tidak salah, sebagaimana yang pernah saya baca ya, yang pernah saya dengar juga dari salah satu ceramah itu, Abu Jahal itu menjadi tumpuan atau menjadi panutan kalangan orang Quraisy untuk menentukan suatu hukum. Artinya kalau orang Quraisy pada saat itu ingin menentukan sebuah hukum, maka dia tanya dulu dengan Abu Jahal. Kenapa? Karena dia yang punya ilmunya. Dia tanya dulu kepada Amr bin Hisham, yang kita ini orang Islam menyebutnya sebagai Abu Jahal. Apa disebut Abu Jahal? Bukan berarti dia bodoh beneran. Abu Jahal bapaknya orang-orang bodoh. Kebodohan yang dimaksud ialah karena bodohnya dia menolak ketauhidan Allah Subhanahu wa taala dan menentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, disinilah maka orang-orang Islam menyebut Amr bin Hisham ini dengan sebutan Abu Jahal, karena kebodohannya yang menolak ketauhidan Allah Subhanahu wa taala dan menentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu contoh simpel ya, contoh simpel. Artinya kalau ada orang pintar, ada orang alim, ada orang yang punya pengetahuan tapi justru dia menolak kebenaran, nggak ada bedanya dia dengan Abu Jahal. Lagi ke 6 sifat orang bodoh. Nah, orang bodoh itu satu, dia mudah marah terhadap sesuatu hal yang sepele. Dia mudah marah terhadap sesuatu yang sepele. Ya, katakanlah contoh kecil, dia meminta istrinya atau menyuruh istrinya, atau mungkin dia menyuruh anaknya, atau mungkin pula dia mendapati sedikit kesalahan dari orang-orang sekitarnya dia, yang kemudian dia tidak mau memaklumi itu, tidak mau memahami itu. Dari hal sepele ini kemudian dia marah besar, marahnya ini luar biasa. Nah, ini sekalipun dia orang yang berilmu, sekalipun dia orang yang punya pengetahuan, sekalipun dia orang yang berpendidikan, tapi kalau dia mudah marah terhadap sesuatu yang sepele, maka ya itulah dia memiliki sifat orang bodoh. Pintar tentu dia tidak akan marah. Kemudian sifat kedua dari orang bodoh ini adalah dia selalu berbicara atau kerap berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat. Apa yang diomongkan gak ada manfaatnya, apa yang diomongkan tidak menimbulkan sesuatu yang baik, tidak menimbulkan pengetahuan, tidak memberikan manfaat. Ya, simpel sajalah. Ini kalimat yang sangat sederhana yang tentunya kita semua mudah untuk memahami itu, yakni sifat kedua dari orang bodoh itu adalah kerap berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, hal-hal sepele lah yang tidak ada gunanya itu dibicarakan gitu. Selalu berbicara omong kosong gitu. Sebab orang kalau punya ilmu, orang yang mendalami ilmunya, orang yang punya pengetahuan, dia akan lebih banyak diam, lebih banyak meresapi, lebih banyak berpikir ketimbang dia berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat. Orang bodoh ini, sifat ketiganya adalah dia merasa pintar dengan memberikan nasihat kepada seseorang
yang tidak pada waktu dan tempat yang tepat. Nah, jadi dia asal gitu. Dia nggak peduli dengan situasi apapun, dengan keadaan apapun, tidak peduli ada siapa. Yang penting menurut hematnya dia ini wes sudah, aku mau kasih nasihat. Ya begitulah. Dia tidak memikirkan perasaan bagaimana orang yang dia beri nasihat, orang yang bakal mendengarkan nasihatnya dia, apakah dia ini bisa menerima atau tidak, apakah dia ini akan merasa malu atau tidak dengan nasihat yang akan dia berikan. Ini adalah sifat ketiga dari orang bodoh. Kemudian sifat orang bodoh yang keempat, ini nih yang paling mudah untuk kita ketahui ya, yang paling mudah untuk kita pahami, mudah sekali untuk kita temukan, yakni dia mudah menyebarkan rahasia. Mudah menyebarkan rahasia, catat itu. Jadi ya pandai-pandainya kita ya menilai seseorang, pandai-pandainya kita berteman dengan siapa, sehingga kita bisa mengantisipasi lebih awal. Oh, saya kalau bercerita dengan si A, rahasia ini bisa nyampe ke si B, bisa nyampe ke C. Oh, kalau saya bercerita dengan C, ya seperti itulah. Artinya orang bodoh itu sifat keempatnya adalah dia mudah menyebarkan rahasia. Makanya hati-hati teman-teman kalau curhat, kalau berbicara tentang sesuatu yang sifatnya rahasia, maka lihat dulu siapa yang sedang kita ajak berbicara. Sifat kelima dari orang bodoh ini ialah dia mudah percaya kepada siapapun. Jadi siapapun yang ngomong, siapapun yang bicara, dia mudah percaya. Dia tidak punya koreksi, dia tidak punya penilaian, dia tidak bisa membuat suatu perbandingan. Oh, omongannya si A ini ada susupan. Oh, omongan si A ini ada pemelintiran. Oh, omongan si B ini ada sesuatu yang tidak tepat. Artinya dia tidak punya koreksi tentang itu. Dan dalam ketidakpunyaannya dia mengenai koreksi, dia pun juga tidak punya pembanding. Sehingga dia mudah percaya. Seperti itu. Sifat yang kelima, dia mudah percaya kepada siapapun tanpa melihat siapa orang yang berbicara itu. Ini yang paling parah. Sifat keenam dari orang bodoh ialah dia tidak bisa membedakan mana teman, mana lawan, mana teman. Sehingga ketika dia berteman, dia tidak tahu bagaimana caranya dia berteman. Kemudian dia berhadapan dengan lawan, dia tidak tahu bagaimana caranya menghadapi lawan. Artinya dia tidak bisa membedakan mana teman, mana lawan. Asal aja dia bergabung, asal aja dia mengapa ada batasan-batasan seperti ini? Mengapa kita harus tahu mana teman, mana kawan, mana lawan, mana musuh, mana pengkhianat? Memang sudah sifat manusia yang belum 1 detik saja dia mudah berubah. Terkadang kan seperti itu. Kalau orang Jawa bilang isuk dele sore tempe, paginya kedelai, sorenya tempe, malam harinya tahu. Jadi seperti itu ya. Artinya apa ya? Lebih mudahnya begini, lebih konkretnya ya. Bukan berarti kita membodohkan semua orang, enggak. Cuma itu ciri-ciri dari sifat orang bodoh yang harus kita waspadai, yang harus kita hati-hati. Karena bagaimanapun juga sebagai manusia yang memang kita ini adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, yang saling bergantung, mempunyai batasan-batasan. Mana batasan pribadi, mana batasan kita dengan teman, batasan kita dengan saudara, mana batasan kita dengan keluarga, mana batasan kita dengan guru, mana batasan kita dengan seorang tokoh. Artinya ada pembatas yang harus kita pahami. Jangan karena sebuah doktrin, wah pilih-pilih teman gini. Memang harus pilih-pilih. Kenapa? Karena berawal dari hal kecil seperti ini, yang terkadang justru menjerumuskan kita kepada suatu kenistaan, kepada suatu kesalahan yang besar. Makanya harus pandai-pandailah kita realisasi dengan siapapun. Itu teman-teman ya, sedikit ya kisi-kisi lah, bagi-bagi
pengetahuan, dan saya yakin insya Allah teman-teman yang melihat konten ini yang meskipun hanya beberapa biji itu lebih tahu, lebih paham dari saya. Dan bagi yang lebih tahu, yang sekiranya ada kata-kata dari saya yang mungkin salah, kurang berkenan, ya silakan dikoreksi. Dan bahkan saya cukup sangat senang apabila ada yang mengkoreksi saya, karena saya tidak akan mungkin bisa melihat punggung saya sendiri tanpa bantuan cermin atau orang lain. Sekali lagi saya ulangi, 6 sifat orang bodoh itu adalah dia mudah marah terhadap sesuatu yang sepele, dia kerap berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat, lalu dia menasihati sesuatu yang tidak pada waktu dan tempat yang tepat, dan sifatnya yang keempat, mudah menyebarkan rahasia, mudah percaya kepada siapapun, dan yang keenam, dia tidak tahu mana kawan, mana lawan.